pagi Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita baru melewati ulang tahun usia indah yang ke-30 tahun. Kita begitu bahagia Tuhan masih beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Biarlah pada saat ini kita boleh mengikuti ibadah online dan Oma Opa boleh mempersiapkan diri dan kita boleh menaikkan pujian, besarlah Allahku. Hak bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Aku pun memujimu, aku besar, kau Allahku. Lekas jiwaku pun memujimu, sungguh besar, kau Allahku. Mari kita masuk di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami masih dapat mengikuti ibadah melalui online. Kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Engkau memberi kekuatan bagi kami semua, Oma Opa. Biarlah Tuhan pada saat ini kami boleh meninggikan Engkau. Kami boleh memuliakan Engkau dengan pujian kami. Dan kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu yang maha kuasa. Di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Kita akan menyanyikan lagu Sembah Raja Mulia. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan letih, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 中文的我们也一同来念。以赛亚书第40章29节到31节。疲乏的他施能力，软弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。但那等候耶和华的，必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Rika Sadikin. Ya, firman Tuhan ini memberikan kita berkat dan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam surga, di mana sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, biar kami juga menyiapkan hati kami, biar firman Tuhan yang ditaburkan tidak jatuh di tanah-tanah yang keras, tetapi jatuh di tanah-tanah yang lembut, sehingga firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjalaninya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyediakan waktu kami selanjutnya mendengar suara-Mu, dan biarlah firman ini Tuhan tetap di dalam hati kami. Di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu kembali dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Kita juga berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus, dan juga saudara-saudara yang rela berkorban, berjerih payah untuk mempersiapkan acara pada hari ini. Kita akan bersama-sama bersekutu dan juga belajar firman Tuhan. Ada satu cerita tentang petani dan keledai tua. Satu hari, keledai tua itu berjalan-jalan, tiba-tiba dia terpeleset dan masuk ke dalam sumur yang kering dan yang sudah tua. Waktu di dalam, keledai tua merasakan sakit satu badan dan dia menjerit-jerit, terus menjerit-jerit. Tiba-tiba dia senang sekali karena terdengar suara daripada majikannya, yaitu petani tua. Dan petani tua pun melihat ke dalam sumur, dia lihat keledai tua itu sedang menderita di dalam. Tetapi bukan ditolong, tetapi malah dia berpikir demikian. Buat apa keledai tua ini hidup lagi? Sedangkan dia sudah tua, sudah tidak berguna, sudah tidak ada tenaga, jalannya pelan, angkat barang juga sudah tidak bisa banyak. Kalau si keledai tua ini hidup, hanya buang-buang waktu, buang-buang uang saya saja. Lalu petani tua pergi panggil teman-temannya. Mereka siapkan tanah, mereka juga siapkan skop. Langsung mereka pakai skop membuang tanah masuk ke dalam sumur. Keledai bingung kenapa banyak tanah dimasukkan ke dalam sumur. Dia tambah menjerit-jerit. Tetapi akhirnya keledai tua itu jadi berdiam diri. Dia mendapatkan kakinya penuh dengan tanah. Langsung dia loncat ke atas tanah. Dan demikianlah tanah masuk ke dalam sumur. Dia loncat, terus demikian sampai akhirnya si keledai tua itu bisa naik ke atas sumur. Demikianlah waktu keledai tua menghadapi masalah, dia malah tidak putus asa. Dia bisa bangkit, dia mau menyelamatkan diri sendiri untuk hidup dan keluar dari sumur itu. Saudara, hari ini banyak hal yang terjadi dengan tiba-tiba. Bagaimana dengan sikap kita menghadapi masalah? Apakah kita menyerah? Apakah kita menjadi putus asa?
Jangan saudara, kita harus seperti sekeledai tua itu. Kita tenangkan diri, kita berusaha dengan respon yang benar, dan kita hanya fokus kepada Tuhan. Demikian pula, tiba-tiba terjadi pandemi COVID-19. Seluruh dunia menjadi menderita. Seluruh dunia sudah tidak bisa sekolah lagi dan juga tidak bisa keluar-keluar. Dan orang yang bekerja harus bekerja di rumah. Sehingga banyak hal terjadi, itu membuat kita tidak terbiasa. Keluar harus pakai masker, bawa hand sanitizer, dan juga harus jaga jarak, dan kita juga selalu ditakut-takuti. Apalagi kita ini orang yang sudah berumur, lebih-lebih lagi anak-anak selalu melarang kita keluar. Memang itu benar, karena kita sudah tua, mudah tertular, sehingga kita pun harus menjaga diri. Kalau kita orang tua sehat, anak-anak itu bahagia. Kalau kita orang tua tidak sehat, anak-anak pun sangat tertekan dan tidak tahu bagaimana harus menolong kita. Jadi saat ini banyak orang sedang menderita, karena tiba-tiba orang-orang yang mereka kasihi itu meninggal dunia, dan kita pun kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bapak dan Ibu, apakah di saat-saat demikian kita harus kecewa dan putus asa? Ada satu cerita benaran ini ya, ada seorang janda dan putrinya satu-satunya anak tunggal. Putri ini sudah bekerja di sebuah kantor dan kedudukannya itu makin lama makin baik. Nah, satu hari si putri bilang sama mama, mulai hari ini mama tidak perlu capek-capek bekerja lagi cari uang. Saya sudah dimampukan oleh Tuhan, bisa pelihara mama. Mama senang-senang aja melewati waktu ini. Dan mama juga bisa ikut ke gereja, melayani Tuhan, dan melayani sesama. Banyak orang membutuhkan cinta kasih mama, karena memang banyak orang yang sedang menderita. Tetapi pada satu hari, tiba-tiba, justru di saat COVID-19 ini, anak putrinya pulang dari kantor dengan muka yang sedih. Dikatakan, mama, saya ini kena PHK. Saya ini sudah tidak ada pekerjaan lagi. Kita bagaimana mau hidup selanjutnya? Mama pun terkejut di dalam hati. Dia tentu tidak seperti mama yang lain. Langsung marah-marahin anaknya. Pasti kamu males, pasti kamu kerjanya nggak benar, sehingga kamu di PHK dan kamu dipecat. Tidak, mama ini mama yang baik, mama yang berhikmat. Dia kenal betul siapa itu anaknya. Dia kenal betul pribadi dan karakter anaknya, sehingga mamanya tenangkan hati putri itu. Nah, jangan kecewa dan putus asa. Jangan gentar dan takut, walaupun mamanya juga ada perasaan takut, tapi dia simpan di dalam hati. Kuatkan imanmu. Kita tahu, ya Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, takkan kekurangan kita semua. Lalu waktu malam mamanya di kamar sendirian. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Mohon Tuhan tolong, mohon Tuhan buka jalan. Akhirnya sesudah pagi hari mamanya pergi ke pasar. Dia pergi beli bawang merah, bawa pulang ke rumah. Dia potong-potong iris-iris bawang merah, dia goreng bawang merah, dan dia masukkan ke kantong seprapat-seprapat. Langsung dia akhirnya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini usaha yang harus saya lakukan? Apakah ini usaha yang Tuhan berikan kepada saya dan putri saya? Jikalau iya, Tuhan nyatakan kehendak-Mu, supaya saya yakin bahwa inilah yang harus saya usahakan. Tetapi Tuhan, sebelum saya mulai usaha ini, yang pertama kali saya mau mempersembahkan kepada Tuhan. Langsung dia bungkus sebungkus bawa bawang merah ini ke rumah pastori. Dia berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang tinggal di pastori. Dikatakan kepada setiap hamba Tuhan, tolong doakan saya. Ini usaha yang akan saya lakukan seterusnya untuk mencari nafkah saya dan putri saya. Ada hamba Tuhan yang mau bayar kepada ibu janda ini. Tetapi si ibu ini bilang, jangan dibayar. Saya kasih kalian ini semua gratis. Karena pertama kali saya usaha ini mau mempersembahkan kepada Tuhan. Besoknya hari, dia dengan putrinya pergi ke pasar belanja bawang merah. Mereka berdua potong-potong iris-iris dan mereka goreng. Langsung mereka titipkan
ke toko-toko, ke pasar-pasar, dan ke warung-warung. Ternyata hari itu bawang goreng merahnya itu laku dan laris, sehingga memberikan satu semangat yang lebih besar kepada si janda dan putrinya. Mereka mulailah usaha, berapa, 1 bulan, 2 bulan, akhirnya 1 hari mereka bisa jual bawang goreng merah itu 8 kilo. Mereka bersemangat berdua terus melakukan usaha ini dengan penuh sukacita. Mama ini berkata kepada anaknya, kamu kena PHK, memang ada rencana Tuhan yang indah. Karena Tuhan tidak mau kamu terus-menerus menjadi orang yang bekerja pagi sampai sore pulang ke rumah. Tetapi Tuhan rencananya indah, Dia mau kamu dan mama sama-sama mengusahakan jual goreng bawang merah. Sampai terakhir, mereka harus menggaji 2 ibu-ibu untuk membantu mengiris, memotong bawang merah. Sampai hari ini, mereka hidup berbahagia. Inilah mujizat yang terjadi di akhir-akhir, di saat-saat COVID-19 ini. Jadi saudara, jangan kita berputus asa dan kecewa waktu kita mengalami masalah terjadi di dalam hidup ini. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu berbuah. Nah, kita akan baca dari Lukas pasal 13, ayat 6 sampai 9. Hari ini kita renungkan bersama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 8, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara, waktu kita menanam pohon, kita pasti rindu dan ingin melihat pohon buah kita itu berbuah lebat. Nah, kalau kita tanam pohon tidak berbuah, kita rasanya kesel dan sebel hati kita. Coba kita lihat, kalau kita tanam pohon pepaya, akhirnya dia berbuah lebat sampai demikian hebatnya. Kita senang melihatnya. Kalau di Cungko ya, nah di tempat yang dingin kalau kita tanam buali, kita juga rindu melihat bualinya itu bertumbuh dengan lebat dan baik, segar dilihatnya. Kalau kita seperti di Indonesia, kita tanam cabai, kita pun mau melihat cabai kita itu bertumbuh dengan lebat. Jikalau misalnya kita tanam pohon kita itu tidak bisa bertumbuh dengan baik atau tidak bisa menghasilkan buah yang selebat itu. Mungkin yang kita tanam itu, pohon buah kita itu hanya menghasilkan 1 buah aja, atau 2 biji buah, atau beberapa cabai. Kita udah rasanya senang sekali. Pokoknya harus berbuah. Kalau tidak berbuah, tidak ada sukacita. Demikian pula firman Tuhan yang tadi kita baca. Pemilik kebun anggur itu sudah 3 tahun yang lalu menanam 1 pohon ara di dalam kebun anggur. Tetapi sesudah 3 tahun dia datang, biasanya kalau tanam pohon ara, sesudah 3 tahun kemudian pohon ara itu pasti bisa berbuah. Nah, banyak sedikit pokoknya berbuah. Tetapi pohon ara ini sesudah 3 tahun tidak berbuah. Sampai tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, pemilik kebun anggur ini datang tetap mencari-cari buah ara, tidak ditemukan pohon buah ara itu. Sehingga pemilik kebun anggur ini perintahkan kepada pengurus kebun itu, lihat, pohon ara ini sudah 6 tahun tidak berbuah. Buat apa dia tumbuh di tanah ini dengan sia-sia? Kalau begitu kamu tebanglah, biar pohon ara ini mati saja. Tetapi pengurus kebun itu berkata kepada tuannya, Tuan, jangan ditebang dulu. Biarkan pohon ara ini hidup lagi 1 tahun.
Saya akan mencangkul tanah di sekelilingnya, dan saya pun akan memberi pupuk yang lebih baik lagi untuk pohon ara ini. Siapa tahu tahun depan pohon ara ini bisa berbuah. Jikalau dia tidak berbuah, baru kita tebang dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hari, yaitu waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan pun akan mencari buah-buah dari kita. Apakah kita bisa mempersembahkan buah-buah yang lebat untuk Tuhan? Apakah kita hanya mempersembahkan 1, 2, atau 3 biji buah untuk Tuhan? Itu pun tidak masalah. Yang paling penting, waktu Tuhan Yesus datang mencari buah dari kita, kita ada buah. Saudara, mungkin kita seperti pohon ara. Waktu Tuhan Yesus mencari-cari buah, tidak mendapatkan buah. Hanya satu pohon yang begitu lebat dengan daun-daunnya. Dan pohon itu bertumbuh dengan besar, tetapi tidak ada buah. Seperti kita sudah begitu lama ke gereja, berbakti kepada Tuhan. Ikut persekutuan ini, ikut persekutuan ini. Dan kita juga ikut pelayanan. Banyak orang di gereja memuji kita. Banyak orang mengajak kita untuk ikut pelayanan ini dan pelayanan itu. Tetapi kita tidak berbuah. Saudara yang kekasih, sekarang ini ada beberapa cara untuk kita tetap mempertahankan buah-buah kita. Juga untuk membuat kita berbuah untuk Tuhan. Yang pertama, marilah kita mau berbuah pertobatan. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diampuni dosanya. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Dulu kita milik setan, sekarang kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita harus berubah di dalam karakter kita. Seperti karakter Tuhan Yesus Kristus, menghasilkan buah-buah roh yang indah, yang lembut, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan penguasaan, yang penuh dengan kebaikan. Sehingga orang melihat kita menjadi senang. Orang dekat dengan kita merasakan ada damai sejahtera. Ada satu keluarga, suami dan istri dan anak-anak. Mereka sudah menjadi orang Kristen sekian lama. Usaha mereka yaitu buka PND, jual sembako. Setiap pagi, ibu dari pemilik toko ini mengajak semua karyawannya untuk berdoa terlebih dahulu. Bagus kan? Sebelum buka toko, doa dulu, serahkan kepada Tuhan. Tetapi setiap kali selesai berdoa, dia katakan kepada karyawannya itu susu murni udah ditambah air belum? Itu kopi udah ditambahkan bubuk kacang hitam belum? Lihat saudara, sudah jadi orang Kristen yang sekian lama, tidak menghasilkan buah pertobatan, masih melakukan hal-hal yang tidak jujur. Kalau demikian, karyawan yang belum percaya sama Tuhan Yesus, bagaimana mau percaya? Nah, hidupnya jadi sia-sia, buang-buang waktu saja ke gereja ikut Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus menghasilkan buah yang selalu mengutamakan Kristus di dalam hidup ini. Seperti Raja Daud. Tuhan pilih Daud untuk menjadi Raja Israel. Itu karena hati Daud itu lembut dan selalu taat akan perintah Tuhan. Walaupun Daud tidak sempurna, masih banyak sekali dosa yang dia lakukan. Tetapi setiap kali kalau ada nabi-nabi menegur dia atau menasehati dia, dia bertobat. Dengan hati yang penuh dengan susah, dia datang kepada Tuhan dan mengaku dosanya. Dan satu hal lagi dari Daud yang baik, setiap kali mau pergi berperang, Daud pasti datang berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Harus bagaimana Tuhan saya mengatasi peperangan ini. Nah, itulah Daud yang selalu mengutamakan Tuhan. Kita juga belajar seperti Daud. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita lakukan, kita datang terlebih dahulu, minta pimpinan dan juga minta pertolongan dari Tuhan. Sehingga kita tidak salah jalan, tetapi selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, buah menghasilkan, yang itu buah saling melayani satu dengan yang lain. Saya melayani Anda melayani saya. Kita semua saling melayani. Kita menjadi orang-orang Kristen yang berfungsi, yang berguna. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak berguna. Itu susah sekali. Seperti kalau kita dikatakan, lu mah nggak berguna, hati kita susah dan sedih. Memang, kalau kita mau menjadi orang yang berguna, kita harus bayar harga, kita harus belajar.
sehingga kita bisa menjadi WL yang baik, sehingga kita bisa menjadi pembesuk yang baik, kita pun bisa menjadi seorang anggota paduan suara yang baik. Setiap orang melihat menyenangkan. Sekarang ini, di akhir-akhir pandemi COVID-19, banyak orang jatuh susah, banyak orang tidak ada pekerjaan, juga banyak orang menjual makanan mereka, buat makanan dan dijual. Marilah kita juga saling tolong-menolong, kita belanjalah dengan saudara-saudara seiman kita. Enak tidak enak, kita tutup mulut, pokoknya kita belanja sama mereka. Kita bantu mereka, mereka sudah berusaha, kita pun menolong mereka supaya kehidupan mereka bisa terus berjalan dengan baik. Saudara-saudara, waktu kita bersalah atau kita salah jalan, mungkin ada orang bela-belain kita supaya kita jangan jatuh, jangan meninggalkan gereja. Betul, seperti pengurus kebun anggur itu, dia pun minta kepada tuannya, pohon ara ini yang tidak berbuah jangan langsung ditebang, kasih lagi kesempatan untuk 1 tahun, supaya dia diberi kesempatan untuk bisa berbuah. Saudara, Tuhan pun selalu memberi kita kesempatan untuk terus belajar, untuk terus berubah, mengoreksi diri kita sendiri. Tuhan lebih baik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun. Tuhan kasih waktu untuk kita berubah menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Waktu Tuhan sudah memberi kita kesempatan, pakailah kesempatan itu dengan baik-baik, supaya kita mau belajar firman Tuhan, mau taat dengan firman Tuhan. Kita pun mau berbaik dengan orang lain, mau mengampuni orang lain, dan orang lain pun juga bisa mengampuni kita, sehingga kita bisa berbuah lebat untuk Tuhan, seperti pohon ara ini berbuah lebat dengan menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita akan berbuah untuk Tuhan. Buah-buah kita itu adalah buah-buah yang manis dan yang menarik, tetapi bukan buah yang pahit, yang busuk, atau yang asam. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami semua, mau menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang berbuah lebat kepada Tuhan, sehingga pada satu hari Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan dapat menemukan buah-buah kita dan menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah Tuhan, beri kami kekuatan untuk setiap hari melatih diri seperti prajurit yang mau berperang, untuk melatih diri seperti petani yang bekerja keras untuk mencocok tanam, sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang lebat dan bisa menuai buah-buah yang banyak untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Ria Kristianto. Shalom. Sesuai tema pagi hari ini, berbuah untuk Kristus. Mari kita bergandengan tangan bersama, melayani Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu pujian diberkati untuk memberkati. Kami berdiri di hadapan-Mu, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami ada karena kemurahan-Mu, besar kasih setia-Mu. Bersama kami satukan hati, bergandengan tangan melayani, bawa jiwa-jiwa yang terhilang, itu semua tugas kami. Kami tinggikan nama-Mu,
bersama kami satukan hati, bergandengan tangan melayani, bawa jiwa-jiwa yang terhilang. Itu semua tugas kami. Kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu Tuhan. Jadikanlah kami satu, diberkati untuk memberkati. Oh, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu Tuhan. Jadikanlah kami satu, diberkati untuk memberkati, diberkati untuk memberkati, diberkati untuk memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Dan pada saat minggu ketiga ini kita ada 2 kali persembahan, yaitu satu untuk kas diakonia, satu lagi untuk kas usia indah. Mari kita nyanyikan, naikkan pujian, beri syukur, beri syukur. Kasihnya pasti dari milikmu. panjatkan doamu, penuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita masuk dalam doa persembahan. Bapa kami yang bertata di dalam surga, puji syukur ya Tuhan, kami berdoa bagi persembahan yang sudah diedarkan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Dan sehingga ya Tuhan banyak orang yang boleh percaya, dan kami juga dapat ya Tuhan mengelola persembahan ini dengan baik. Dan kami serahkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
pertama kita berdoa bagi jemaat kita, yaitu saudari Impik yang ada di Singapura. Dia kemarin ada sedot, dia punya air yang ada di paru-paru, dan sekarang ini dia sedang berobat dan sedang di-scan. Dan biarlah kita terus berdoa untuk saudari Impik sehingga dapat dokter-dokter yang baik, obat-obatnya juga, dan juga yang merawat anak-anaknya juga. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa bagi Impik, di mana pada saat ini dia ada di Singapura sedang berobat. Kiranya Engkau tolong dia, beri dia kekuatan dan penghiburan. Karena dia tahu Tuhan, Allah yang dia percaya adalah Allah yang penolong, yang memberi kekuatan bagi dia. Berikan dia sukacita, berikan dia dokter dan obat-obat dan juga anaknya yang menjaganya. Sehingga dia boleh ya Tuhan mempunyai sukacita, walaupun dalam keadaan sakit, dia tetap percaya kepada Engkau. Kita berdoa, yang kedua yaitu ya kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, dan juga kita berdoa bagi COVID yang belum berlalu. Biarlah kita sama-sama berdoa supaya Tuhan menolong dan membuka jalan bagi seluruh dunia. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami, bagi setiap ya Tuhan di seluruh dunia yang sedang mengalami COVID. Biarlah Engkau memberi kekuatan bagi kami semua. Kami hanya berharap kepada Engkau, Engkau yang memimpin dan Engkau mengetahui apa yang terjadi. Biarlah kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau, tetap setia, dan negara dan bangsa kami dan rakyat Indonesia biar tetap ya Tuhan tegar, dan mereka dapat ya Tuhan diberi kekuatan menghadapi setiap masalah ini. Dan kami serahkan doa kami Tuhan, hanya di dalam Kau Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Oma, Opa, kita akhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita akan membacakan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Oma, Opa, sampai di sini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.